bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan pujian Ku Percaya Janji-Mu Ajaib, sungguh besar setia-Mu.
kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini Tuhan. Kami boleh datang menyembah Engkau, kami boleh datang untuk bersekutu bersama-sama, untuk membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji-Mu ajaib di dalam kehidupan kami, janji-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Seluruh apapun yang kami butuhkan, Tuhan yang terus menyertai sepanjang kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami boleh datang menyembah Engkau. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus mengurapi setiap kami. Biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan hanya untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Gembala kami yang setia. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Masih ada semangat, masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyikan pujian, besarkan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian, Ku serahkan
saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih sehat, kita masih diberi kekuatan untuk memuji Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu pada saat ini Tuhan dapat kami terima dengan baik Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan buat kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari silakan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Beginilah firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang hidup bersama Kristus. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup bersama Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, berkaitan dengan kehidupan ini atau hidup selama kita ada di dunia ini, ada banyak pilihan yang harus kita pilih. Ada banyak pilihan yang harus kita tentukan, khususnya selama kita hidup di dunia ini. Apa tujuan utama kita hidup di dunia ini? Itu akan kita tentukan. Hidup yang sudah bersama dengan Kristus adalah harus memilih jalan hidup yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam perikop yang sudah kita bacakan tadi, ada dua pilihan yang harus kita tentukan, yaitu mencari perkara yang di bumi atau mencari perkara yang di atas. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita akan memilih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan atau mencari perkara-perkara yang di atas. Itulah yang kita tentukan, itulah yang kita pilih dalam menjalani kehidupan kita ini. Karena kita semua adalah sudah bangkit bersama dengan Kristus. Di ayat pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Karena kita sudah dihidupkan kembali bersama dengan Kristus,
Karena itu, haruslah kita berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang di surga. Perkara-perkara surgawi. Kita harus melatih diri kita berusaha untuk mendapatkannya. Di mana Kristus memerintah bersama-sama dengan Allah. Kita harus mengarahkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memikirkan kepada hal-hal yang di surga, jangan kepada hal-hal yang duniawi. Itulah kehidupan yang sudah bersama dengan Kristus. Kita harus berusaha mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan kepada hal-hal yang duniawi. Ada 2 poin penting yang akan saya bagikan buat kita semua. Bagaimana hidup yang sudah bersama dengan Kristus. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Poin yang pertama yaitu carilah dan pikirkan perkara surgawi. Carilah dan pikirkan perkara surgawi. Ini merupakan kata kerja aktif yang artinya terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Terus-menerus kita mencari Tuhan, memikirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Terus-menerus kita melatih diri kita, kita berusaha untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Terus-menerus, yang artinya bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apalagi kalau tidak ada sama sekali kita mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi selama kita hidup di dunia ini. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan buat kita, yaitu kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Contoh perkara di atas adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah contoh perkara yang di atas yang kita cari, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah perkara-perkara yang di atas, itulah perkara surgawi yang kita cari selama kita hidup di dunia ini. Apa yang harus kita cari sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan? Yaitu kita harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Kristus, hidup kita yang lama sudah mati, kita sudah menjadi manusia baru, kita sudah menjadi warisan kerajaan surga. Itulah yang harus kita cari sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena hidup kita sudah bersama dengan Kristus, maka kita perlu berusaha mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Seluruh kehidupan kita, tujuan utama hidup kita menuntut perkara-perkara yang di atas. Setiap kehidupan kita, setiap hari kita berharap kepada yang di atas. Kita menjalani kehidupan kita
kita harus tertuju kepada Tuhan, harus tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Itulah yang kita lakukan, itulah yang kita kerjakan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Karena surga adalah tempat kita tinggal di masa yang mendatang. Maka fokus kita adalah untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Apa yang dipikirkan dan apa yang tidak boleh dipikirkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Yang harus kita pikirkan yaitu perkara yang di atas, dan jangan memikirkan lagi perkara-perkara yang di bawah. Itulah yang harus kita cari. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya selama hidup di dunia ini. Kita tidak perlu mencari makan. Bukan itu yang Rasul Paulus tekankan. Tetapi yang Rasul Paulus tegaskan adalah bahwa kita melaksanakan, mengerjakan tanggung jawab kita di dunia ini. Semua pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai dengan kehadiran Allah dalam setiap tanggung jawab kewajiban yang kita kerjakan, yang telah dipercayakan kepada kita. Perkara rohani yaitu kekal, yang diperkenankan Allah, tidak berubah. Sedangkan perkara yang dibawa adalah bersifat duniawi, jasmani, bisa rusak, hanya sementara. Maka tentunya kita mau mencari dan memikirkan perkara yang di atas, karena itu membawa kita kepada kekekalan, membawa kita kepada kekekalan di masa yang akan datang. Poin yang kedua yaitu hidup kita aman bersama dengan Kristus. Hidup yang sudah bersama dengan Kristus harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Dan kalau kita sudah melakukan semuanya itu dalam kehidupan kita, maka kita akan bersama dengan Kristus. Hidup kita aman bersama dengan Kristus. Di ayat 3 dan 4 berbunyi demikian, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tentunya kita mau hidup kita aman bersama dengan Tuhan. Siapa yang tidak mau hidupnya aman bersama dengan Tuhan? Tentunya tidak ada. Harapan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita aman bersama dengan Kristus. Hidup kita aman atau tersembunyi di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup kita yang sejati mungkin saat ini belum kelihatan, seperti halnya dengan Kristus juga. Hal ini kita bisa rasakan, bisa terlihat dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita pada sesama kita, dan yang terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita pun akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan dan bersama-sama dengan Dia dalam kebesaran. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih
kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengingat apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Apakah selama kita menjalani hari-hari kita, sudahkah kita mengutamakan mencari perkara-perkara yang di atas? Tapi marilah kita terus belajar, melatih diri kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, agar hidup kita aman bersama dengan Kristus. Marilah kita menjadikan tujuan hidup kita adalah Tuhan. Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita dan memaknai Dia sebagai tujuan utama kita. Kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, maka hidup kita harus berusaha melatih diri, mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga, agar hidup kita kelak aman bersama dengan Kristus. Marilah kita memikirkan dan mencari perkara yang di atas. Mari kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena hidup kita sudah bersama dengan Kristus. Apabila kita belum melakukan bagian kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita mengasah diri kita, melatih diri kita untuk mencari perkara yang di atas, untuk mencari kerajaan surga dan kebenarannya, hidup benar di hadapan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Kudus. Dalam melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, memberkati setiap kita. Kita boleh merenungkannya dalam kehidupan setiap kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Yang memberkati setiap kami, yang mengingatkan setiap kami, Tuhan, bahwa hidup kami sudah bersama dengan Kristus. Maka ajarlah kami, mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, untuk hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan, untuk mencari kerajaan surga dan kebenaran, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Biarlah hidup kami menggenapi kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Tuhan Kau Sempurna. Kau
mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silakan bersyukur buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya Tuhan telah menolong dan Tuhan telah memberkati. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan di hadapan-Mu pada saat ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Engkau pakai kami terus-menerus Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang mengarahkan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.